Kenapa orang Indonesia sampai saat ini masih percaya dengan tahayul atau mitos? Yo, welcome back to our channel, John. Di mana? Sam Project. Our channel. Iya, Sam Project. Oh iya benar. Blog. Welcome back to our channel di Sam Project. Dengan kontennya Sam Mistik. Nah, itu baru benar. Jadi coy, malam hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang sesuatu hal yang belum pasti benar, tapi banyak dipercaya sama orang. Tapi kemungkinan nggak salah juga. Iya, benar. Makanya di sini mungkin kita bakal lebih menjelaskan atau bercerita dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Iya, jadi lebih relevan ya sama hidup kita. Gitu. Nah, jadi tentang apa itu? Kenapa orang Indonesia sampai saat ini masih percaya dengan tahayul atau mitos? Mungkin teman-teman ini yang menonton satu diantaranya yang percaya akan hal tersebut ya. Nah, untuk maka dari itu di sini kita bakal ngebahas dari pengalaman pribadi kita aja, karena bisa jadi pengalaman kita berbeda. Mungkin hasilnya sama dengan sudut pandang yang berbeda, tetap memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Iya, karena gitu ya. Tahayul atau mitos yang didengar setiap orang pun nggak mungkin 100% sama. Nah, dan tahayul ini tuh biasanya muncul sesuai dengan kebutuhan. Kadang nih, contoh ya. Nah, kapan toko jadi sih? Sebentar dulu, kita bahas dulu apa itu tahayul dan mitos. Apa tuh? Jadi yang belum paham. Ya, sob. Tahayul dan mitos itu adalah isu-isu menurut gue ya. Isu-isu atau opini pribadi yang diciptakan sama leluhur zaman dahulu buat mengamankan situasi dari stres pikiran yang tidak ada jawaban ini. Contohnya gimana tuh? Contoh kayak misal zaman dulu kan orang tuh susah makan. Ya. Zaman penjajahan nih misalnya, nyari beras tuh susah. Cuman orang kaya doang yang punya. Orang miskin susah cari beras. Nah, terus si orang-orang ini atau sesepuh ini menciptakan tahayul yang bunyinya kalau makan nasi itu harus dihabisin. Kalau enggak nangis nasinya. Ya. Mungkin teman-teman di sini juga pasti sering lah dengar untuk tahayul yang satu itu ya. Iya. Nah, cuman di sini mungkin ada pesan moralnya juga. Apa itu? Jadi kayak gini lah. Kita bisa makan hari ini tuh kita dapat rezeki loh. Dan jangan sampai rezeki itu disia-siakan. Ini tuh pemberian dari Sang Maha Memberi kepada kita yang masih melanjutkan kehidupannya di dunia ini. Anugerah yang diberikan Anugerah ya. yang diberikan. Bisa makan, bisa minum, disyukuri. Jangan sampai kelaparan seperti orang-orang di Afrika. Jangan itu terlalu keep. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Dan nih di pengalaman gue tahayul ini sebenarnya sering dimanfaatkan oleh orang dewasa. Kayak gimana? Contoh gini ya, ada bocahnya suka mainan apa gitu. Awas. Ya apa dulu dong, mainannya apa anjing? Kayak inilah kayak bocah-bocah suka duduk di depan pintu. Di dekat pintu lah ya, pokoknya di ngalangin jalan pokoknya. Dibilangin jangan main di sana, nanti nggak dapet jodoh. Itu lebih berdampak ke pemuda-pemudi ya. Pemuda-pemudi. Ya tapi sekarang bocah-bocah pacaran sih. Itu salah satu mitos yang tidak bisa saya dapat. Ya anjing. Iya. Soalnya dulu waktu masih muda tua dong itu sekarang. Masih lebih muda. Sering nongkrong di depan pintu rumah ngeliatin orang di pinggir jalan pas lagi gabut. Dan ternyata memang seperti itu, Pak. Tapi beda dengan orang yang kurang berusaha ya, atau kurang memberikan kesempatan, atau kurang ganteng. bangsa. Nah,
Tapi kalau orang yang terlalu jujur ya, memang kalau misalkan disandingkan seperti ini kelihatan lah yang lebih ganteng yang mana. Oh jelas Mas Boy. Oke. Tapi udah ada belum? Oke. Jangan gitu lah. Ya gitu. Jadi lebih ke apa ya? Sebenarnya mah kayak yang tadi contoh yang tadi. Sebenarnya tuh ngalangin jalan gitu loh. Ngalangin jalan, orang mau lewat jadi ribet gitu, kehalangan sama yang duduk di apa sih namanya teh? Di pintu lah. Iya, pintu utama. Di jalan masuk gitu loh. Nah, cuman jadi mungkin untuk beberapa orang yang tipikalnya lebih ke parno atau lebih ke mendengarkan manut-manut aja. Mungkin ini menjadi hal yang serius gitu ya. Iya. Nah cuman kalau gue secara pribadi nih, gue kurang sepakat sih. Gue lebih memandang atau lebih ke ini tuh cuman guyon gitu loh. Dan itu tuh dari gue kecil, gue nganggep ini tuh cuman guyon gitu. Si tahayul ini. Nah yang tadi yang di jalan ya, di pintu. Karena apa? Tuh gue lancar-lancar aja gitu gini coy. Ya itulah ya, jadi pengalaman pribadi gue menyebutkan tahayul ini tuh nggak masuk gitu. Menurut antum itu kan? Menurut ana ini tidak. Jadi kalian bisa pilih kalian berada di sudut siapa? Sudut merah, sudut biru. Nah ini yang jadi pertanyaan lagi nih, kenapa sampai ada mitos dan tahayul itu? Kenapa orang zaman dulu sampai bikin hal seperti itu? Fungsinya buat apa sih? Itu kan kayak buang-buang tenaga untuk bikin hal yang sia-sia sih sebenarnya. Nah kalau ngomongin orang zaman dahulu ya, untuk orang-orang yang dalam tanda kutip bijaksana mungkin menciptakan suatu apa ini disebutnya pesan moral atau apa ya? Bukan pesan moral, apa ya? Duar. Goblok. Yang pertama tuh kalau nggak salah ya, itu sampai sekarang pun masih kita rasakan dan itu wajar. Itu adalah rasa takut. Takut akan banyak hal yang kita tidak bisa atau kita belum ketahui. Itu tuh wajar sih sebenarnya ketakutan, tapi melebih-lebihkan rasa takut itu rasanya yang tidak wajar sampai menciptakan, kalau zaman sekarang disebutnya hoax ya. Hoax. Iya, jadi berita palsu yang secara ilmiah dan secara logika itu nggak masuk di nalar gitu loh. Walaupun ada pesan di balik itu ya. Iya. Gitu. Berarti ini tuh lebih ke untuk membuat kita agar pikirannya lebih tenang gitu. Iya, jadi kayak mencari suatu membuat dengan paksa suatu jawaban atas Alasan pertanyaan sendiri gitu. Tapi lu percaya nggak sih kalau tahayul-tahayul yang ada tuh suka bener gitu? Kayaknya bener enggaknya sih gimana suratan takdir sih. Karena itu juga gini ya. Kalau secara opini pribadi nih, yang membuat itu bisa terjadi dan waktunya pas, saatnya tepat, itu lebih ke sugesti. Nah, oke. Jadi si yang tadi itu si tahayul ini ditanam dalam dirinya dia percaya betul, dan pas kejadian seperti yang sudah di skenariokan soalnya alam gitu. Terus dia mencari jawaban kenapa ini bisa terjadi. Nah, dicocok-cocokkan lah dengan si tahayul itu. Oh bener, gue pernah gini nih, makanya kejadian gini gitu loh. Oke, itu mungkin yang ngebuat dia sugestinya jadi makin kuat ya. Iya. Nah sebenarnya kenapa gue tadi nanya kayak gitu? Contoh kayak yang tadi, untuk yang jalan ngalangin jalan, yang suka nongkrong depan pintu. Nah mungkin gue di situ nganggapnya guyon dan gue bawanya enjoy. Jadi selama ini mungkin nggak terjadi sama gue karena dalam sugesti gue itu nggak ada. Nah mungkin untuk beberapa orang dengan tahayul tertentu, kayak misalkan jangan mandi malam-malam atau jangan potong kuku malam hari, nanti kerasukan segala macam. Untuk orang yang lebih parnoan, lebih kayak tadi sugestinya lebih kuat, bisa aja terjadi. Karena poin yang mau gue sampaikan di sini, mungkin ini berkaitan dengan rasa, coy. Lagi-lagi rasa. Lagi-lagi rasa. Kuncinya tuh di mana? Pasti rasa. Contoh kayak gini. Di saat lu berdoa,
ketika lo berdoa menggunakan rasa, berserah akan semuanya, tapi lu yakin suatu saat itu pasti akan terwujud, itu tuh pasti terwujud gitu. Kalau dipercayai ya. Nah, soalnya gue punya pengalaman pribadi seperti itu gitu loh. Jadi kayak dulu gue yakin gue bisa mengelola sebuah usaha misalnya. Nah, itu yang tersugesti ke diri gue gitu. Dengan sebenarnya sekarang usaha germo jalan lancar ya? Enggak kalau nah jadi itu tuh gue punya mimpi itu tuh kalau nggak salah ya diawalinya tuh di zaman gue waktu SMP. Iya, gimana tuh? Nah jadi gue bermimpi kalau gue tuh bisa menjalankan sebuah usaha gitu. Dan akhirnya sekarang gue mimpi gue itu terwujud. Karena apa ya, sugesti itu selalu gue perkuat, ngebayangin wah nanti gue punya usaha gini, punya usaha gini, punya usaha gini. Dan itu tuh terwujud sedikit demi sedikit. Seperti kayak yang tadi ya, mungkin alam seperti membimbing kita agar siap di keadaan yang kita impikan gitu. Nah, masuk juga ke tahayul ini gitu. Kalau menurut gue ya, ini ada korelasinya dengan tahayul ini. Ketika kita menjadi seseorang yang parnoan, sugestinya terlalu tinggi, terlalu manut-manut aja apa kata orang. Ketika orang menyebutkan beberapa tahayul yang barusan kita sebutkan, contoh-contohnya, ini tuh tertanam. Mungkin pertamanya dia terganggu secara pikiran. Nah, terganggu secara pikiran, terus semakin dalam, masuk ke alam bawah sadarnya. Dan itu yang bisa mengakibatkan apa yang ditakhayulkan ini menjadi kenyataan gitu loh. Jadi power of kesadaran terdalam lah. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Deep feeling. Rip English. Rip English. Jangan masuk. Gitu kan ya, gitu. Nah, jadi takhayul ini tuh nggak melulu efeknya selalu buruk kalau menurut gue. Karena tadi ya, ketika gue mensugesti diri gue pasti bisa mengelola sebuah usaha. Itu tuh suatu saat bisa, asalkan tetap fokus, mimpinya tetap digulirkan dengan doa, dengan usaha, terwujudlah itu. Atau kayak misalkan, kayak kita contoh ya, kita ujian atau apa ya, interview kerja lah. Nah, ada baju atau pakaian dalam mungkin yang kita anggap keramat, baju keberuntungan atau apapun itu, ketika kita pakai, wah ini gue pasti lulus nih seleksi kerja, gue pasti dapat kerja. Itu kan tingkat kepercayaan diri yang pasti naik ya, tingkat kepercayaan diri gitu. Karena memakai barang yang dipercaya itu tadi ya. Membawa keberuntungan tadi. Nah, ketika kita percaya diri, badan refleks lebih luas dong. Nah, ketika lebih luas, mungkin saat interview kelihatan juga lebih nyaman oleh HRD-nya, yang ngebuat kita terlihat lebih bisa dipercaya segala macam. Nah, itu mungkin beberapa poin efek baik yang gue lihat ya. Oh ya, kalau soal tahayul itu menurut gue balik lagi ke penilaian teman-teman sendiri nih. Maksudnya tahayul atau mitos yang kalian dengar itu jangan serta-merta ditelan mentah-mentah gitu. Dipikirkan dulu baik-baik, ditelaah. Kita manusia sudah modern, jadi bisa memilah-milah mana yang kira-kira benar, walaupun semuanya nggak 100% betul, 100% salah. Karena selalu ada pesan tersirat di balik tahayul itu. Tapi bagaimana kita menyikapi tahayul itu untuk digunakan sebagai sugesti yang positif untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan. Jadi tetap percayai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan, disertai dengan usaha dan doa yang setimpal sama beratnya. Insya Allah semua akan terwujud pada waktunya. Amin. Ya, gue sepakat sih. Terus ada lagi? Udah. Oh udah. Ya udah. Mungkin kalau untuk tahayul ini cukup segitu ya. Nah, jadi
kalau menurut kami, versi kami, tahayul itu seperti barusan yang kita jelasin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya pengalaman lain yang lebih wow gitu, boleh berkomentar di bawah atau menceritakan langsung di sini gitu. Boleh kalau waktu dan kesempatannya pas. Nah, bisa banget. Tinggal chatting lewat email atau DM kita ya. Nanti kita siapin waktunya. Jadi jangan sungkan untuk berkomentar, jangan sungkan untuk mengkritik jikalau memang ada kesalahan dari kami, karena kami pun masih belum sempurna ya. Iya, kita manusia biasa, Bos. Ya, yang tak luput dari kesalahan, kita juga masih belajar. Jadi ya mohon maaf kalau seandainya kurang nyaman didengar, tapi ya mudah-mudahan tetap di-subscribe, tetap di like, tetap di-share, tetap di komen. Yoi banget. Jadi sekian dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Who is it? Who is it? Who is it?